Lalu Mbak sendiri kan sebenarnya backgroundnya kalau saya baca-baca nih dulu sebenarnya udah stay di Australia ya. Iya, Nah di itu Sydney, gimana Australia. sih Mbak ceritanya kok akhirnya kok kembali ke Indonesia nih? Jadi tahun 96 saya lulus SMA, dikirim orang tua ke Sydney, Australia. Selesai kuliah, kerja, menikah, punya anak di sana. Nah Januari 2006 saya kembali ke Jakarta tuh buat liburan aja. Tapi satu hari ada panggilan hati, Henny selamatkan generasi. Nah saya percaya bahwa orang tuh hidup pasti ada panggilan ya. Iya, Nah kemudian saya menemukan panggilan itu dan Tuhan bikin saya jatuh cinta sama Indonesia dan ya saya percaya itu dari atas ya, dikasih kepedulian kepada kaum papa dan khususnya anak-anak yang tidak terjangkau di pelosok Indonesia. Karena satu hari waktu saya lagi menolong anak-anak di jalanan di Jakarta itu akhir 2007 ya, bulan September sampai Maret 2008 saya hentikan program itu di Jakarta. Waktu itu kami menjangkau 1028 anak jalanan di 8 titik. Nah yang membuat saya menghentikan program bantuan untuk anak jalanan itu karena saya putus asa melihat anak-anak di Jakarta di jalanan itu mereka bisa cari uang dari meminta-minta 25.000 sampai 300.000 per hari. Dan ketika disuruh belajar ya ada yang datang ada yang enggak. Nah kemudian waktu saya merasa putus asa itu seperti ada satu bisikan di hati saya gini, tolonglah anak-anak yang paling membutuhkan, yang help paling the one that ya? need the most. Nah akhirnya saya pikir di mana yang paling membutuhkan ya. Nah, muncullah di benak saya anak-anak di pedalaman. Nah disitulah kami berusaha masuk menjawab kebutuhan masyarakat. Terlepas dari bantuan orang-orang yang hari ini membantu kami, saya pribadi bersama suami punya satu beban untuk menolong sebanyak-banyaknya anak di Indonesia ini bisa sekolah. Melihat dari kami pernah tinggal di Australia, negara maju itu pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya tapi karena program bayar pajaknya juga teratur ya. Nah di Indonesia kan itu belum ada. Nah tapi kami rindu banget ngelihat pendidikan tuh bisa gratis buat anak-anak Indonesia. Karena kami percaya bahwa pendidikan itu mencerdaskan anak-anak dan mengentaskan dari kemiskinan. yayasan mungkin sebelumnya dibawa dari pihak keluarga gitu, akhirnya diturunkan ke yayasan, ke anak-anak. Apa sih Mbak? Kepedulian kepada orang lemah ya mungkin itu ya. Saya lihat itu di papa mama saya gitu. Oh mereka mencontohkan mungkin ada momen seperti apa? Yang paling berkesan sih ya saya tahu papa saya orang yang sangat ramah sama orang-orang di pasar, orang-orang susah. Dan kemudian suka membantu teman. Kemudian ibu saya khususnya, mamah tuh kalau lihat ada pedagang makanan kaki lima yang bilang gini, Ci Eli, dagangan saya belum habis dari pagi gitu. Tinggal 200 lepet Ci, tolongin saya. Mama saya pasti borong. Padahal dia nggak bakal makan. Dia beli itu untuk dibagi-bagi lagi. Dan itu terus dia lakukan. Dan dia seneng nolong-nolong orang gitu. Nah itu saya rasa adalah turunan dari mereka. Sekarang ini ya saya sadari bahwa memang apa yang saya lihat dari kecil itu tertanam dalam diri saya. Ya. Malah jadi contoh gitu ya dari orang tua. Nah bagaimana caranya mendeliver nilai-nilai ini akhirnya ke anak-anak, ke staff dan lainnya begitu? Kalau ke anak-anak saya, mereka dari kecil udah terbiasa melihat apa yang saya lakukan. Bahkan mereka jengkel karena mainan mereka sering saya ambil untuk bagikan ke anak-anak di pedalaman. Oh gitu, jangan-jangan mereka juga suka voluntary? Nah mereka waktu kecil itu, saya ajak mereka ke panti asuhan di Jakarta. Waktu mereka ulang tahun, saya latih mereka untuk belajar berbagi. Dan anak-anak saya sih satu hal yang saya lihat positif adalah mereka tumbuh besar tidak sombong. Mengerti sopan santun dan menghargai semua orang dari berbagai suku
dibuktikan ketika pertama kali saya bawa anak-anak dari Papua datang kemari, kan saya ajak ke Mall Kelapa Gading. Nah mereka kan takut tuh naik eskalator, kan jalan terus. Iya, Nah Axel itu yang bungsu malah bantuin diajarin cara naik eskalator, dia pegang tangan Eric dan Jamie waktu itu yang dari Papua. Biar gak takut gitu ya. Ayo kakak, saya hitung 1, 2, 3 kita sama-sama. Oke, nah Mbak untuk bisa menaruh satu program di situ, membangun satu program di sana, bagaimana sih stepnya biasanya yang dilakukan? Pertama saya pasti dapat info dari suami, networknya cerita tentang satu wilayah yang membutuhkan, terus kita diantar ke sana. Nah kita biasanya cari orang yang sedang mengerjakan sesuatu di sana meskipun belum dibayar. Oh, gitu. Jadi ketemu orang yang sama-sama punya hati yang sama, dia biasanya sudah mengerjakan, misalnya hal-hal sederhana seperti gini. Di rumahnya dia ngajarin 2-3 anak baca tulis. Simple things ya sebenarnya. Jadi looking for someone yang memang sudah mengerjakan sebelum kita bayar. Itu satu, karena kalau nggak ketemu orang yang sama DNA-nya bakal susah ke depannya. Kedua, kita ngurus area tinggal buat guru-guru yang bakal kita kirim. Biasa kita survei dulu kebutuhannya apa di sana. Oke, seperti itu. Tapi paling susah itu di bagian mana step-step ini? Nah, cari SDM yang pertama itu, ketemu orang yang benar-benar punya hati yang sama. Dan yang kedua, cari guru. Guru tuh nggak gampang. Karena kami pilih guru yang benar-benar yang bagus, yang benar-benar nggak cuma cerdas, tapi benar-benar berintegritas. Jadi rekrutmen guru yang agak rumit juga, dan kemudian harus dilatih. Nah, yang ketiga yang paling sulit ya dananya. Untuk kerjasama dengan Yayasan Tangan Pengharapan ini merupakan di tahun kedua. Dulu kita tahun sebelumnya itu banyak program juga yang sudah diberikan kerjasama, buah dari kerjasama kita. Di tahun kedua ini banyak kegiatan, diantaranya adalah pijat refleksi, kemudian ada barista, ada juga mencukur rambut yang sedang kita laksanakan. Lalu di sini saya ingin tanyakan juga regenerasi mungkin untuk staff-staffnya sendiri dan juga Mbak mungkin nggak selamanya di sini pasti ada yang lainnya juga nanti. Nah, apakah mungkin sudah menyiapkan orang-orang pengganti ini atau bagaimana, Mbak? Kalau boleh jujur sudah berkali-kali mencoba meregenerasikan apa yang menjadi mimpi saya buat Indonesia. Setiap kali saya ketemu staff yang saya lihat kompeten, punya hati yang sama, mimpi yang buat Indonesia yang sama, saya coba mendidik untuk bisa meneruskan, tapi belum ada yang bisa. Tapi saya akhirnya sadar bahwa yang memilih siapa yang menggantikan saya itu bukan saya, tapi Tuhan yang memilih saya gitu kan. Jadi sekali lagi sedaya upaya yang saya bisa lakukan untuk mementor orang-orang yang kemudian bisa meneruskan apa yang saya bangun, kembali lagi kepada mereka mau menanggapinya nggak gitu.